Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan dan sambil menjawab soal-soal studi kasus yang diberikan di UTS Komputasi Paralel dan Sistem Terdistribusi. Untuk anggota kelompok kami, di sini ada saya sendiri, Muhammad Faiz Kronam Setiawan dengan NIM akhir 138, lalu ada Muhammad Sabil Nuraihan dengan NIM akhir 140, lalu ada Bagas Sentianto dengan NIM akhir 160, dan terakhir ada Muhammad Fatan Abianto dengan NIM akhir 164. Ya, selanjutnya adalah studi kasus di mana gambar topologi jaringan. Nah, di sini untuk studi kasusnya adalah sebuah kantor mendapatkan alamat IP dari ISP untuk koneksi ke internet dengan alamat IP 192.168.10.1 dan subnet masknya 255.255.255.192. Analisa untuk studi kasusnya di sini, yang pertama kita harus menggambarkan mapping jaringan komputer dari perusahaan tersebut dan jelaskan setiap komponennya. Lalu untuk yang nomor 2, kita dihubungkan untuk memiliki 3 divisi dan masing-masing divisi memiliki setidaknya 50 PC dengan rentang IP yang bisa digunakan dan dibagikan secara status menurut subnetnya masing-masing. Dan untuk yang soal ketiga, di mana IP address yang tidak bisa digunakan dan yang bisa digunakan dengan jumlah subnetnya. Nah, untuk yang pertama ini kita ke bagian komponen-komponen utama dalam jaringan yang digambarkan oleh topologi ini. Pertama tuh ada router. Nah, router di sini menghubungkan jaringan internal perusahaan ke ISP atau Internet Service Provider untuk koneksi internetnya. Selanjutnya ada di bagian switch. Nah, switch di sini menghubungkan PC di setiap divisi ke jaringan internal. Selanjutnya ada PC atau perangkat pengguna. Di sini setiap divisi itu memiliki setidaknya 50 PC yang terhubung dengan jaringan melalui switch. Dan juga ada server, jika diperlukan server perusahaan terhubung ke jaringan untuk keperluan database, aplikasi, atau penyimpanan yang internal. Nah, selanjutnya kita untuk menjawab soal yang nomor 2, yaitu di mana rentang IP address-nya. Nah, di sini tuh alamat IP yang diberikan ISP-nya adalah 192.168.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.192 yang menyediakan 64 alamat IP. Namun hanya 62 yang bisa digunakan karena 2 alamat dipakai untuk jaringan dan juga broadcast. Nah, untuk 3 divisinya di sini, kita masing-masing 50 PC. Di sini akan menggunakan rentang IP sebagai berikut. Yang pertama untuk divisi 1, rentang IP-nya 192.168.10.0 sampai dengan 192.168.10.51. Namun IP yang bisa digunakan adalah 192.168.1.2 ke 192.168.10.51. Nah, untuk alamat broadcast-nya adalah 192.168.10.1. Kalau untuk divisi kedua, sini rentang IP-nya ada 192.168.10.52 sampai 192.168.10.103. Untuk IP yang bisa digunakannya adalah 192.168.10.54 sampai 192.168.2.103 dan alamat broadcast-nya adalah 192.168.10.53. Nah, untuk divisi yang terakhir, divisi ketiga, di mana rentang IP yang bisa diberikan adalah 192.168.10.104 sampai ke 105. Kalau untuk yang IP yang bisa digunakannya dari 106 sampai 155. Dan alamat broadcast-nya adalah 192.168.10.105. Nah, untuk menjawab soal yang ketiga, IP address yang tidak bisa digunakan, sini alamat IP yang nggak bisa kita gunain dalam subnetnya adalah buat yang pertama, di mana alamat jaringannya tuh 192.168.10.0 dan juga broadcastnya adalah 192.168.10.1. Kalau untuk subnet yang kedua, alamat jaringannya adalah 192.168.10.52 dan broadcastnya 192.168.10.53. Kalau untuk subnet ketiganya, alamat jaringannya adalah 192.168.10.104 dan broadcastnya adalah 192.168.10.105. Nah, untuk menjawab nomor yang 4, di sini adalah sistem terdistribusi ya. Dimana di sini dari kantor memiliki server pusat dan juga cloud, lalu akan diterasikan ke setiap divisi, pertama ke divisi 1
Nah, dari divisi 1 itu dia memiliki router dan juga switch, lalu bisa saling menyambungkan ke divisi kedua dengan router ya, dan juga lanjut lagi ke divisi 3 router ya, dan sebaliknya. Nah, jadi sistem ini memiliki server pusat yang terhubung kepada cloud, lalu server pusat tuh berfungsi sebagai pusat kendalian dan penyimpanan data yang terhubung dengan beberapa divisi melalui cloud. Dan setiap divisinya memiliki router masing-masing yang terhubung ke PC di divisi tersebut. Nah, kantor pusat ini akan bertanggung jawab atas manajemen data terpusat dan berkomunikasi dengan divisi-divisi melalui jaringan cloud. Nah, untuk divisi 1, 2, dan 3, ini tuh dia akan berinteraksi dengan kantor pusat melalui router yang memungkinkan pertukaran data antar divisi secara langsung. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bagas. Nah, selanjutnya di sini ada soal nomor 2. Yang pertama itu analisis strategi heksagon. Di dalam diagram ini menunjukkan bahwa hubungan komponen dalam sistem infrastruktur mendukung aplikasi dan melindungi keamanan. Aplikasi ini digunakan dalam proses yang dijalankan oleh SDM. Seluruhnya dikelola oleh manajemen untuk memastikan operasi yang efisien dan aman. Selanjutnya, nah di sini soal nomor 2. Yang kedua, gambar topologi Suzu Iki. Yang pertama itu ada infrastruktur. Infrastrukturnya yaitu 20 outlet cabang terhubung ke kantor pusat melalui VPN. Terus router di setiap cabang untuk koneksi VPN, server database di kantor pusat, cloud server untuk menyimpan data eksternal, dan koneksi internet aman antara kantor pusat dan cloud server. Dan yang kedua, keamanan. VPN dengan enkripsi IP SEC antara cabang dan pusat, lalu enkripsi data antara kantor pusat dan cloud server, firewall di setiap titik koneksi cabang, pusat, dan cloud, sistem autentikasi untuk akses ke database dan aplikasi. Selanjutnya, nah yang ketiga ada aplikasi, sistem manajemen inventory untuk tracking stok motor, lalu ada aplikasi CRM untuk manajemen pelanggan dan penjual. Selanjutnya ada dashboard analitik untuk memonitoring performa outlet. Lalu yang terakhir sistem ERP untuk integrasi semua proses bisnis. Nah yang keempat ada proses penjual dan pencatatan transaksi di outlet. Lalu disinkronasi data real time antara outlet dan pusat. Lalu backup otomatis data ke cloud server. Lalu proses pemesanan stok dan manajemen inventory. Selanjutnya, nah yang kelima ada SDM. Di sini ada tim IT di kantor pusat untuk manajemen infrastruktur, lalu staf di outlet yang terlatih menggunakan sistem, spesialis keamanan IT untuk memonitoring dan responsif insiden, lalu ada analisis data untuk interpretasi informasi bisnis. Lalu yang terakhir ada manajemen, kebijakan keamanan data dan akses, lalu prosedur pemulihan bencana dan kontinuitas bisnis, lalu strategi pengembangan dan pembaruan sistem IT, lalu manajemen anggaran IT dan alokasi sumber daya. Nah, selanjutnya yaitu dari soal yang ketiga, sistem terdistribusi di Suzu Iki. Di diagram ini menunjukkan arsitektur sistem terdistribusi di Suzu Iki. Setiap cabang 1 sampai 20 memiliki aplikasi lokal dan router yang terhubung ke kantor pusat melalui VPN IPsec di internet untuk menjaga keamanan komunikasi. Kantor pusat dilindungi oleh firewall dan memiliki server utama yang mengelola data. Data ini juga disinkronkan dan dicadangkan di cloud server dan juga dilindungi oleh firewall. Sistem ini memastikan keamanan dan akses terdistribusi melalui sinkronisasi antara cabang, pusat, dan cloud. Nah, selanjutnya soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Patan. Oke, terima kasih Bagas. Di sini saya akan menjelaskan tentang
diagram sistem terdistribusi pertama dalam McDougall, di mana McDougall ini adalah perusahaan makanan cepat yang sudah memiliki 10 outlet yang ada di daerah, yang dimana 10 outlet ini memiliki hasil pengolahan data yang bisa ditarik dan dilihat oleh kantor pusat. Jadi di sini saya membuat sistem terdistribusi dalam bentuk diagram yang dimana kantor cabang ini memiliki servernya masing-masing. Di sini kantor cabang juga memiliki komunikasi data yang tersambung ke ISP tentunya, jadi mereka menggunakan WAN sebagai penyambungnya dari beberapa server yang ada di cabang, dan juga kantor pusat juga bisa mengambil transfer data. Jadi setiap cabang memiliki sistem pengolahan data mandiri, lalu kantor pusat dapat menarik dan mengakses hasil pengolahan data dari setiap cabang melalui router ISP, dan tentunya sistem ini bekerja sebagai sistem terdistribusi karena proses pengolahan data terjadi di beberapa lokasi berbeda, namun dapat diakses dan dikendalikan dari satu titik pusat. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah topologi dari sistem terdistribusi dari McDougall ini. Di sini adalah contoh kecilnya di mana ada router kantor pusat yang di sebelah kiri, itu di bawah kiri, lalu ada 2 kantor cabang yang di bawah kanan dan di kanan atas. Nah, yang di tengah ini adalah router ISP yang menghubungkan kantor pusat cabang dan cabang lainnya. Di sini hanya menggunakan simulasi, dia hanya menggunakan 2 cabang. Lalu di masing-masing kantor, di mana di pusat memiliki 1 server, lalu di cabang dan lainnya juga memiliki server. Jadi mereka menggunakan pengolahan data masing-masing dari servernya masing-masing. Lalu penyimpanan data lokal itu bisa diakses oleh pusat dan juga cabangnya itu sendiri. Jadi mereka saling membagikan informasi yang ada dari pengolahan data yang sudah dilakukan dalam masing-masing outlet. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah diagram database yang bisa dilakukan dalam sistem outlet mandiri di McDougall ini, di mana setiap cabang memiliki instansi database lokal yang tentunya dari server yang ada di setiap cabangnya itu sendiri. Lalu semua database di cabang dan pusat saling terhubung dan disinkronkan secara otomatis. Ini membuat datanya tidak akan hilang. Jadi dengan redundansi ini membuat backup di mana-mana cabang memiliki backup sendiri di pusatnya. Jadi bisa membantu agar jika ada kesalahan atau mungkin musibah seperti kebakaran dan selain jenisnya. Lalu kantor pusat dapat mengakses dan memperbarui data yang tersebar di cabang dan sebaliknya. Oke, mungkin itu adalah hasil jawaban dari kami berempat, di mana studi kasus ini kami mempelajari tentang topologi, sistem terdistribusi, dan juga penggunaan VLAN dan lainnya. Ini membuat kita paham bagaimana cara mengerjakan dalam sebagai sistem analis dan tim analis ya. Jadi mungkin selanjutnya akan dilakukan demo simulasi dari topologi yang telah kami buat itu, dan mungkin akan dilakukan oleh Faiz Hairul Anam dan juga saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja atau video demo aplikasi Cisco untuk nomor 1 dan nomor 2. Nah, di sini di studi kasusnya ini adalah sebuah kantor mendapat alamat IP dari ISP untuk koneksi internet dengan alamat IP 192.168.10 dan subnet max-nya 255.255.255.192. Nah, di sini saya sudah menyediakan miniatur kecilnya dari nomor 1. Nah, jadi di sini ada koneksi internet dari server pusat melalui ISP, dan dari ISP dikirim melalui ke tiap divisi. Nah, untuk menghubungkan antara divisi ke divisi ini kami menggunakan LAN. Jadi divisi 1 dapat merekam ke divisi 2, dapat merekam juga ke divisi 3 melalui LAN. Nah, kenapa menggunakan 2 switch di satu divisinya? Jadi satu switch ini hanya memiliki 26 port, yang mana satu portnya juga digunakan untuk menghubungkan ke router. Jadi hanya tersedia 25 port untuk 25 PC. Jadi untuk 50 PC, satu divisinya memerlukan 2 switch. Jadi begitu. Nah, di sini karena sesuai dengan tadi ya, di studi kasusnya menggunakan IP address 192.168.10.1 atau sampai 26 sampai 260 ini adalah networknya. Lalu subnet max-nya 255.255.192. Lalu untuk servernya di sini saya menggunakan 888.
Baik, jadi lanjut aja langsung kali ya ke ngeping ya, simulasiinnya. Jadi terlihat nih, misalnya divisi 1 ingin ngeping ke PC dari divisi 2 dan berhasil ya. Karena di sini kita tadi seperti saya bilang menggunakan yang namanya LAN di sini. Lalu coba ke divisi 1 ke divisi 3. Berhasil juga. Coba divisi 2 ke divisi 3. Berhasil. Nah, coba sekarang dari pusatnya. Pusat ingin mengirimkan ke divisi 1. Berhasil juga. Ke divisi 2. Berhasil. Divisi 3. Berhasil. Nah, jadi mungkin sekian aja video demo penjelasan dari nomor 1 ini untuk kelompok 8. Selanjutnya mungkin akan jelaskan yang nomor 2-nya ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal dari nomor 2 ya. Nah, untuk soal nomor 2 di sini adalah sebuah perusahaan dealer motor bernama Suzuki. Suzuki memiliki 20 outlet cabang di daerah. Masing-masing outlet telah tersambung dengan jaringan VPN ke kantor pusat. Nah, kemudian database-nya juga tersimpan di cloud server. Nah, untuk soal nomor 2 di sini kami sudah menyediakan topologi versi mininya ya dari topologi aslinya. Nah, berikut adalah topologinya. Nah, jadi di sini ada kantor pusat, lalu ada kantor cabang 1 dan kantor cabang kedua. Nah, lalu jadi di sini dari pusat menuju cloud server, lalu menuju ISP, baru dari ISP kesebar ke kantor cabang. Nah, di sini konfigurasinya sesuai sama ini ya, sama tulisan-tulisan di sini. Jadi terlihat di sini untuk serial menuju cloud-nya adalah 2020.1 sesuai ya. Lalu untuk setiap device-nya 192.168.2. Dan untuk cabang pertama titik 1, cabang kedua titik 3. Mungkin selanjutnya kita akan langsung aja coba testing ya. Nah, di sini coba kita testing dari kantor pusat ke PC kantor pusat dan berhasil. Dari PC ke PC berhasil. Coba selanjutnya kita dari server ke kantor cabang pertama dan berhasil. Kantor cabang kedua berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mencoba dari kantor cabang pertama ke pusat. Kita coba dan gagal. Sekarang ini kita coba dan gagal. Nah, di sini terlihat gagal ya, karena di sini menggunakan VPN, jadi kantor cabang pertama dan dari kantor cabang satu dan kantor cabang kedua tidak bisa testing atau mengirimkan pesan ke kantor pusat karena terdapat firewall. Nah, tapi jika antara kantor cabang 1 dengan kantor cabang 2 di sini berhasil karena dia tidak kena akses limit atau bisa kena akses firewall. Tapi dari pusat ke kantor cabang itu berhasil. Tapi dari kantor cabang ke kantor pusat itu gagal karena menggunakan firewall. Nah, mungkin segini saja dari untuk nomor 2 dari kelompok 8. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi di studi kasus nomor 3 ini, di mana McDougall ini memiliki 10 outlet, namun di sini saya menggunakan 2 cabang untuk simulasinya. Nah, di sini masing-masing outlet cabang memiliki sistem pengolahan data yang mandiri. Nah, kemudian hasil pengolahan data tersebut dapat dilihat dan ditarik oleh kantor pusat. Oke, di sini kita akan coba untuk melihat di mana kantor pusat ini sudah memiliki konfigurasi IP-nya. Saya lihat di sini ada IP-nya tersendiri, yang tersambung ke ISP dan memberikan IP public dari ISP-nya ini diberikan, di mana IP public untuk router pusat adalah 10.0.0.0 dengan subnet 30. Lalu ada router untuk ke kantor cabang, di mana ini IP publiknya diberikan oleh ISP 10.0.0 juga, namun dengan IP broadcast yang berbeda. Nah, oke, lanjut ke bagaimana mereka berkomunikasi. Di sini server
dari pusat ke komputernya udah pasti bisa terhubung. Lalu pusat terhadap cabang di sini. Coba lagi. Oke, itu sudah successful karena biasa di Cisco itu kadang suka fail, kadang juga suka sukses. Nah, di sini udah sukses berkali-kali, aman jadinya. Jadi untuk cabang ke pusat ini sukses, dan juga sebaliknya, cabang ke pusat juga udah bisa. Namun untuk antar cabang ini tidak ada akses untuk saling berkomunikasi karena mereka tidak memiliki uh, syarat untuk berkomunikasi, di mana di sini kita membuat servernya itu pusat bisa mengakses ke cabang, namun antar cabang tidak bisa memiliki akses. Jadi antar cabang hanya berkomunikasi hanya melewati pusatnya itu sendiri. Nah, untuk bagaimana dilihat dan ditarik dari kantor pusat ini, kita menggunakan cara simple ya. Sebentar. Ini adalah konfigurasi server 2. Server 2 ini adalah cabang nomor 2. Lalu server 0 ini adalah cabang kantor pusat, maaf. Dan server 1 ini adalah cabang 1. Di masing-masing cabang ini sudah diberikan service HTTP saja untuk mencoba apakah antar kantor di mana pusat dan cabang ini bisa saling berkomunikasi. Sudah ada. Tapi kita belum menggunakan DNS. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilakukan menggunakan DNS untuk memiliki domain. Nah, bagaimana cara mengakses website yang ada di pusat ini? Ini kita bisa menggunakan salah satu komputer dari cabangnya itu. Di sini PC1 adalah cabang pertama. Nah, untuk mengakses website atau database dari si server dari pusatnya itu, kita menggunakan IP pusatnya, IP internalnya ya, bukan IP publiknya. Sini 192.168. Nah, ini adalah tampilan website untuk server pusatnya. Jadi di mana ini bisa diimplementasikan dengan bentuk lain, di mana membuat database ataupun hosting server lainnya. Jadi ini sudah bisa dipastikan cabang bisa terhubung ke pusat, dan apakah pusat bisa terhubung ke cabang? Akan kita coba. Di sini kita coba menggunakan PC yang ada di pusat. Nah, kita coba mengkontak server yang ada di cabang. Oke, ini komputer pusatnya. Sini cabang, kita coba ambil cabang 1 dulu ya. Di sini IP internal cabang 1 itu 198. Coba dulu. Ini ada masalah mungkin. Oke, udah successful. Kita coba lagi. Ini simulasinya masih emang agak kurang Nah, ini dia masalahnya dalam Cisco ini. Jika membuat virtual seperti ini akan butuh resource yang sangat besar, jadi harus sabar. Nah, di sini kita menggunakan IP address dari cabang 1. Sini menunjukkan laman website yang ada di server 1. Ini bisa dipastikan cabang dengan pusat dan pusat dengan cabang bisa saling terhubung. Jadi kita lihat ya.
Nah, ini kan yang tadi pusat dikontak oleh cabang. Nah, ini cabang yang dikontak oleh pusat. Nah, ini bisa diimplementasikan untuk menggunakan database. Misalnya kita sudah mengintegrasikan di sini, memanggil database, jadi pusat nanti datanya bisa saling dilempar dan dilempar kembali. Jadi data dari cabang ini diolah oleh cabang, lalu pusat bisa melihat apakah cabang sudah memiliki database-nya dan bisa ditarik ataupun diubah. Nah, itu adalah simulasi untuk soal nomor 3 ini, di mana sudah memenuhi studi kasus dengan syarat pengolahan data tersebut dapat dilihat dan ditarik oleh kantor pusat dan cabang memiliki pengolahan data yang mandiri. Dan untuk presentasi kami berakhir sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.